selain pendukung Liverpool nunggu-nunggu nih, apa sih namanya, Liverpool kapan sih jatuhnya selain lawan Aston Villa, karena lagi kebetulan nggak ada Van Dijk, kemudian nggak ada Fabinho. kemudian Fabinho ada digadang-gadang jadi the new Van Dijk, tiba-tiba cedera. Iya. Akhirnya bingung, makanya bingung nunggu nih Liverpool bisa ngasih jatuh gitu, nggak ada Van Dijk, clean sheet-nya mungkin bisa ditembus, tetapi West Ham yang ya kita 2 match ke belakang bisa nahan imbang Tottenham sama City. Kebetulan nggak ada Antonio di line up, jadi menarik juga sih sebenarnya, yang satu nggak ada defense-nya, yang satu nggak ada strikernya gitu. Nah mungkin ada awal kita bisa sama-sama coba bahas dari sisi line up dulu kali itu. Iya, dari line up kita udah tahu kan kemarin kayak siapa, Liverpool udah kehilangan si Van Dijk, terus Fabinho, terus sempat main sebenarnya Rhys Williams kalau nggak salah ya penggantinya. Nah, penggantinya Rhys Williams, bahkan sempat gue baca itu di The Athletic dia yang bakal jadi starter, tapi kan yang main malah Nat Phillips. Kebetulan gue juga belum tahu sih backgroundnya dia, karena memang nggak dibahas juga sih di berita-berita yang ini. Teman-teman Mas tahu nggak kira-kira si Nat Phillips ini kan secara permainan juga bagus sih. Ya, gimana? Kalau Nat Phillips ini kan aslinya mau pemain binaan Liverpool ya, dari muda kayak gitu. Cuman memang dia menghabiskan masanya itu benar-benar dipinjemin. Terakhir kan dipinjemin di Stuttgart kayak gitu. Nah, usianya pun sebenarnya udah 23. Makanya kemarin kan dia kelahiran 97. Kemarin tuh waktu baca tweetnya siapa namanya? James Spears. James Spears itu kenapa akhirnya Nat Phillips jadi awalnya tuh udah ada yang bilang nih yang jadi line up itu Arnold, Rhys Williams, Gomez sama Robo. Ternyata di 1 menit terakhir itu ternyata diganti Nat Phillips. Alasannya kalau kata James Spears itu alasannya karena Nat Phillips ini nggak terdaftar di UCL. Nah, daripada Rhys Williams kenapa-napa nih di match ini, Rhys Williams yang ditahan, habis itu Nat Phillips yang main kayak gitu. Iya, buat dipakai lawan Atalanta lah ya. Buat lawan Atalanta kayak gitu. Jadi, ini menarik sih, ini menarik. Terus gimana? Karena bingung juga Mas, tadinya kita bingung loh. Yang bakal jadi back apakah lanjut terus Williams atau siapa, karena beberapa hari sebelum match day Klopp sempat ngomong kan, kita punya 3 back alternatif nih, ada Milner, ada Henderson, ada Robertson. Kita juga sebenarnya kaget nih. Memang ada hal menarik juga sih waktu lawan Midtjylland ya. Kalau nggak salah sebut Midtjylland juga. Itu ya kita balik lagi nih, kita ngomongin Liverpool, tim yang berbasis statistik, data dan segala macam. Itu memang udah terstruktur gitu cara mainin pemainnya, bahkan untuk pemilihan starting 11 gitu. Nah, untuk tadi gue baru tahu kalau ada alasan seperti itu gitu. Nah, ini sama case-nya kayak waktu lawan Midtjylland. Nah, itu Henderson itu diganti di menit 45. Padahal dia itu sebenarnya nolak sebenarnya. Maksudnya bukan nolak sih, masih bilang saya bisa ganti gitu, siap main. Tapi ada kalkulasi statistik hitungan ya. Kita tahu lah Liverpool punya data science dan segala macam gitu. Ya Henderson harus istirahat gitu 45, meskipun dia bilang saya fit dan segala macam tuh sama mungkin ya, kurang lebih pendekatannya Liverpool untuk sama mungkin kemungkinan yang bikin orang-orang bingung adalah nama Jones masuk di line up sih Mas. Jones. Nama Jones. Soalnya tapi emang Keita belum sembuh. Terus match sebelumnya Liverpool waktu itu pakai 3 sama satunya enggak di Liga Inggris. Firmino salah sama Mane, Jota main bareng juga kan? Iya betul. Starting seperti itu. Iya starting. Makanya tiba-tiba kok Jones yang muncul, dan akhirnya ya kita kalau yang nonton ya nyadar lah itu 40 menit pertama. Waduh nggak tahu lah itu. Keputusannya Nat Phillips itu kan sama keputusannya Thiago. Jadi Thiago itu aslinya
starting juga katanya gitu. Jadi tahu-tahu ternyata Curtis Jones sama Nat Phillips yang main. Dan kita expect-nya kan sebenarnya ada Shaqiri ya. Shaqiri kan main 90 menit tuh di lawan Midtjylland dan mainnya impresif, bagus kayak gitu. Ternyata malah Jones yang main kayak gitu. Nah itu ada faktor itu tadi sih sepertinya hitung-hitungan mereka, karena kan Liverpool ini kalau dibilang tim yang juara, ya memang juara, tapi nggak dikasih privilege kayak Manchester City yang punya backup playernya itu wah gitu, bisa dibilang wah sekali. Nah inilah yang lagi dikalkulasi di setiap matchnya oleh Liverpool. Bahkan ketika bisa memainkan Curtis Jones dan menang, itu menurut saya sih ya udah berarti udah sesuatu hal yang nilai plus sih, meskipun dalam kemenangan itu ya tahu sendirilah satu babak seperti apa gitu. Tapi itu kalau dibilang acceptable sih, maksudnya bisa diterima gitu. Maksudnya ya kita tahu kondisinya seperti ini gitu. Jadi Liverpool menangnya sih ya menang acceptable gitu, dalam tanda kutip ya menang acceptable, sama seperti di match ini gitu. Seperti di match ini kan ya ada nih analisis saya dari pertandingan itu. Nah ini line up tadi udah kita bahas. Sementara kita tahulah West Ham seperti ini, Soucek, Bowen, Rice, Fornals, dan sejak lawan padet. Jadi West Ham ini compact parah. West Ham ini mainin apa yang udah jadi tren ya di mana ya, di IPL musim ini terutama. Sebenarnya musim lalu juga udah ada sih Sheffield United. Tapi di IPL musim ini ada beberapa Arsenal, terus Chelsea beberapa match juga seperti ini, terus kemarin MU nggak di IPL main kayak gini, jadi center back-nya yang overlap yaitu Cresswell ini. Kita kan bisa ngeliat Cresswell sama Masuaku kacau banget Mas. Bener, seperti di gol pertama nanti kita juga analisis juga. 2 center back yang murni, 1 center back yang nggak murni, Cresswell ini. Jadi posisinya nanti kalau ya biar si Cresswell ini naik gitu. Jadi ketika nyerang nggak 3 back, karena 3 back itu kelemahan dari 3 back itu terlalu banyak back di belakang ketika menyerang. Nah itu yang dicoba dialasin dengan ini coba diakalin dengan formasi overlapping center back ini. Sebetulnya ini udah jadi pakemnya Conte waktu juara itu Chelsea itu dengan Azpilicueta yang di sisi kanan, tapi Azpilicueta itu sebenarnya udah ada, tapi entah kenapa baru dipakai lagi gitu ketika mungkin kalau saya lihat sih Sheffield itu yang cukup menyulitkan sih musim lalu. Jadi kayak tim kayak Pep kayak segala macam itu, sampai kemarin Pep lawan Arsenal kan juga pakai kayak gini juga sampai bikin strategi sendiri gitu untuk meredam ini, dan ini shape-nya waktu bertahan 5-4-1, 5-nya nggak kelihatan, nggak sengaja dikeliatin. Kita mau ngelihat lini tengahnya aja sih. Lini tengahnya tuh kalau bola di kiri dia satu pemain ikut, dan satu pemain tuh jaga opsi pindahnya. Si Fornals nih posisinya lebih naik. Fornals ini lebih naik, nah dia posisinya di beberapa kejadian itu sering terlihat si Fornals ini lebih naik untuk ngepres akses ke sini ke Arnold. Jadi mereka lebih nunggu. Jadi ketika dibawa sama Gomez, sama Nat Phillips, sama Jordan Henderson yang drop, mereka nggak banyak ngepres gitu, tapi nunggu di belakang. Bisa dibilang sampai menit ini shape begini mungkin bisa sampai menit 87-88 kali Mas, sampai akhirnya bulan 21 sampai akhirnya masukin Lanzini sama Ben Rahma. Iya, dan sebelum masuk ke ini bloknya seperti ini. Kita coba hitunglah ini pemainnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma Haller doang itu di depan sendiri. Iya, cuma Haller doang. Dan sementara kita lihat Liverpool ada berapa? Cuma 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini nanti kita akan bahas juga sih ini soal
yang sering banyak di YouTube terus di komen di Twitter soal misalkan dia fans Liverpool nih, terus fans Real Madrid atau fans MU atau fans apa sering mention gitu. Tapi kesulitan kalau nah itu bukan tim lu aja yang kesulitan, semua tim kalau lawan low block itu semua pasti tim kesulitan gitu. Pasti susah sih benar. Ya, itu kemarin yang kayak lu bahas MU juga kayak gitu. Muter-muter pasti kalau lawan low block. Fans Liverpool juga paling gitu. Kesulitan kalau lawan low block. Ya, secara logika aja gitu. Ada 9 orang di dalam kotak gitu. Dan memang yang bisa dilakukan ya muterin bola, sirkulasi. Kalau progresi artinya nembus blok ini ya pasti bakal kerebut gitu. Ada turnover gitu. Nah, itu yang coba dijaga. Dan butuh ini sih, kalau untuk progresi emang butuh pemain yang secara visi emang luar biasa kayak gitu. Iya, betul. Nanti kita bakal lihat tuh bongkaran di akhir tuh kayak gitu. Bongkaran di akhir bakal dibongkar juga sih. Nah, ini West Ham waktu Liverpool kan terkenal begitu menyerang lawan saat transisi. Nah, West Ham saat transisi coba lihat ada 4 pemain di belakang, di tengah masih ada gitu. Jadi artinya shape 3 back-nya ya memang kuat banget. Dan balik lagi ke tipikal tim gitu. Tipikal tim kan untuk tim sekelas West Ham datang di awal apalagi ke Anfield gitu. Jadi misinya sih nggak banyak gitu, nggak muluk-muluk gitu. Bahkan mungkin kebobolan 1 aja nggak apa-apa gitu. Kebobolan 1 atau nggak dihajar gitu, itu nggak muluk-muluk. Itu yang bikin tim-tim yang dalam tanda kutip tim besar ya, kayak Liverpool segala macam itu kesulitan tuh ya seperti ini karena tendensi di awal udah main dengan rendah, nggak punya niat mau membuka gitu, naik gitu atau membuka gitu. Itu nggak ada. Daripada babak belur mempertahankan yang ada aja. Kelihatan Fabianski juga ngedelay bolanya kacau Fabianski. Iya, padahal kondisinya juga 1-1 gitu. 1-1 pun mereka nggak terbuka. Artinya ini waktu diserang transisi juga masih ada tiga pemain di belakang. Nah, Cresswell yang overlap CB juga kedudukan 1-1 juga dia nggak overlap gitu. Ini yang bikin Liverpool juga kesulitan sih untuk nyetak gol. Jadi kalau teman-teman bilang muter-muter atau segala macam untuk melawan tim rendah, memang seperti itu sih. Iya. Seperti itu. Mau nggak mau ngebongkar konsentrasinya mereka. Itu kayak kalau kita ngeliat ke belakang tuh kayak waktu Barca Inter yang akhirnya. Betul. Itu kan akhirnya kemana. Meskipun akhirnya jebol juga tuh sama Pique, cuman kan ya itu caranya buat ngehilangin konsentrasi. Betul sekali. Musuh bertahan. Itu sebenarnya contoh yang sangat bagus itu. Tim sekelas Barca waktu itu ada, ya kita tahu pemain maestro dunia ada semua di situ tuh kesulitan untuk jebol Inter gitu. Ya itu salah satu contoh yang bagus sih buat teman-teman di sini biar tahu sulitnya membongkar low block itu seperti itu. Ini approach Liverpool di awal aja dia lebih bermain direct. Tujuannya memang untuk menyerang transisi sih ini video ya. Nah ini Salah udah di depan di antara Masuaku sama Cresswell itu. Di antara 2 back. Iya di antara 2 back. Tapi cuman ada beberapa peluang seperti ini gitu karena sangat rendah ya bermainnya, bahkan mereka nggak mau rebut bola di tengah itu biasa kan bermain medium lah. Itu nggak ada Liverpool. Iya, gol pertama juga itu mungkin nggak disangka-sangka juga sih Mas, maksudnya tapi memang secara bisa dibilang babak pertama nggak ada peluang sama sekali, Liverpool nggak ada peluang berarti sama sekali loh. Sampai akhirnya kejadian nih gol pertama, Henderson nggak ada di nomor 6, kebiasaan nyerang nggak tahu kemana gitu. Kalau habis nyerang nggak di posisinya, ya akhirnya Fornals sendiri gitu. Dan iya betul, dan memang udah fokus attack-nya udah kelihatan gitu kayak waktu lawan Aston Villa, sisi mana yang bakal diserang gitu. Nah ini di sini kelihatan ini sebelum gol gitu. Kita lihat Arnold udah take out duluan padahal ya ada Henderson keluar, terus Arnold keluar, 1 pemain kosong. Nah ini Phillips juga melakukan cover yang cukup baik sih sebenarnya
dari sisi apa ya, dari sisi shape, dari sisi ini dia aware gitu ada pemain di sana, dia mengcover, tapi karena umpannya gagal ini nggak jadi peluang sih. Ini jauh sebelum gol itu situasinya adalah Salah kehilangan bola. Nah, yang jadi senjata Liverpool adalah counter press ya. Kita lihat di sini semua pemain melakukan counter press sih dari semangatnya kelihatan. Dari siapa? Dari Wijnaldum, Firmino, Mane juga keluar. Wijnaldum yang posisinya di kiri pun ke tengah gitu. Henderson juga naik. Cara lepas dari Liverpool ini mereka nggak langsung bypass. Ini bedanya dengan Aston Villa. Waktu Aston Villa ini mereka ngelawan pressnya Liverpool. Nah, West Ham lebih dibalikin ke belakang dulu. Ini adalah target untuk progresinya sih. Dan ini Bowen ya atau Soucek ya? Bowen ya. Bowen di kosong, umpannya ke Masuaku dulu. Umpannya ke Masuaku, terus baru diumpan ke Bowen. Nah, nanti ini lihat. Ya, kosong. Dia di target progresinya Liverpool dan udah bypass. Itu 3 gelandangnya lewat semua itu. Betul sekali. 3 gelandang Liverpool udah lewat. Ini awal gol sih, awal gol yang mungkin nggak terlihat ya di mana di replay. Nah, seperti ini awal golnya. Posisinya udah ke expose 4 back. Kebetulan Arnold bikin recovery run itu yang di sebelah kanan tuh dia bikin udah balik sih sebenarnya, udah balik. Ini yang bikin delay gol ini gitu. Gol ini sedikit terdelay karena Liverpool udah balik shape-nya udah balik bagus gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah ini ketika bola ke kiri gitu. Nah, kita lihat nanti ini si Cresswell langsung overlap itu. Overlap. Nah, tujuannya memang melakukan overload ke Curtis ini. Ngasih opsi. Curtis Jones. Nah, ada kesalahan defending sih di sini kalau kita lihat detail. Nah, ini. Iya. Kayak si Curtisnya harusnya ini ya, harusnya tetap cover si Masuaku dia. Iya betul. Jadi dia Masuaku nggak crossing kali. Enggak, dipikirnya dia sendiri bakal ini, padahal di belakang tuh ada Arnold. Ada gitu. Arnold. Ada Arnold. Iya. Harusnya nggak perlu ngelepas ini ke sini karena ada Arnold gitu. Nah, dia udah ngelepas ini, artinya Masuaku jadi bebas gitu, jadi bebas. Sebenarnya kalau dia tetap hold ke Masuaku atau ganggu lah minimal, atau nutup umpannya lah, opsi umpan lah. Minimal Masuaku nggak bisa bikin crossing yang bagus gitu aja sih. Minimal itu masih ada. Minimal nggak crossing. Masih ada ini, masih ada Alexander Arnold gitu untuk yang jaga si Cresswell gitu. Nggak masalah sebenarnya, dan ini gol ada salah. Itu Mas Gomeznya itu loh, aduh. Mungkin yang paling terlihat oleh fans teman-teman ya ini kesalahan clearance dari Gomez. Nah, ini lebih kesalahan individu sih. Memang kita lihat tadi shape-nya Liverpool bagus sempat. Terus di sini kita lihat juga ada Wijnaldum sebenarnya yang jadi ibaratnya buangan itu bisa di dia gitu, atau sekaligus clearance pakai bahkan Hendo pun nggak kelihatan Mas. Hendo di mana ya? Hendo di belakang wasit tuh. Oh, Firmino itu. Firmino. Itu di sana kayaknya itu. Iya, harusnya sih ini di sini ya. Makanya out of position banget itu, Hendo harusnya bisa di sana gitu. Bergeser Hendonya. Iya, memang harusnya di siapa namanya, ada juga nih yang ngejagain sini. Yaitu memang dia udah bebas banget. Terus sialnya memang si Gomez buangnya ke sono. Buangnya ke bawah, nggak tahu deh. Iya, itu memang bola nanggung ya, nggak tinggi juga nggak rendah. Jadi dia
ini juga dia bingung antara decision-nya harus buang pakai kepala atau kaki. Kalau kaki sih bisa lebih powernya terus terang powernya harusnya bisa lebih kencang. Iya. Lebih kencang kalau kaki. Bisa langsung jauh kemana gitu. Tapi karena bolanya nanggung dia jadi buang pakai kepala dan kondisinya seperti itu. Ini individual defending. Nah ini yang bikin masih kalau dibilang Liverpool udah oke gitu, defensifnya belum sih. Artinya jauh. Iya, ada seperti ini gitu. Meskipun kemarin kalau nggak salah Phillips ya yang jadi man of the match ya. Jadi betul Mas. Iya, Phillips jadi man of the match. Dari Liverpool Phillips man of the match. Oke. Dari Sky Sport juga Phillips. Sky Sport Phillips juga ya. Iya, Pak. Karena Haller nggak ada artinya sih kayaknya. Kenapa? Haller kayaknya nggak ada artinya di match itu kalau bola dari Fabianski ke tengah pasti mati sama Phillips, Mas. Iya, betul. Sampai akhirnya babak kedua dia diganti sama Yarmolenko yang mainnya jauh di samping gitu. Gimana caranya bola direct ke dia kalau bisa nggak ketemu Phillips lah. Iya. Memang di menit ke-8 itu sempat saya notice juga Liverpool lagi habis pelanggaran gitu nggak siap. Nah si Phillips ini udah siap di tengah dan melakukan clearance gitu. Itu salah satu yang gue notice sih. Tapi belum tentu sih kalau misalkan Phillips nanti dipasang lawan City belum tentu kayak gini sih mainnya. Iya. Nah, itu pendekatan City-nya juga soalnya. ini kan ini juga jadi concern juga buat kayak tim kayak gue yang adminin sebuah akun sepak bola gitu, terutama untuk talenta muda gitu. Banyak lah talenta muda ini mungkin Mas Buki sama Mas Jarkim tahu lah pemain muda belum tentu seperti itu gitu, tapi di fans lain tuh banyak yang wah pemain muda nggak dimainin gitu, si siapa gitu nggak dimainin. Sebenarnya gini, pemain muda itu level bermainnya, intensitas di level muda itu intensitasnya nggak setinggi di pertandingan senior gitu. Intensitas tuh apa kayak misalkan senior. Intensitas tuh gini, misalkan di pemain junior itu bisa 5 menit atau 3 menit baru ada aksi bertahan, misalkan ngejar bola atau apa. Tapi kalau di senior 1 menit, 2 menit itu bisa ada aksi terus itu. Itu yang membedakan dari kenapa pemain junior kelihatan bagus tapi ketika mau senior nggak kelihatan. Itu yang mesti sama fans. Harus ada adaptasi juga kan sama level senior itu. Dan kita kalau ngelihat Nat Phillips itu ya, Nat Phillips kan artinya sampai dia nggak didaftarin di UCL itu kan berarti itu opsi kesekian gitu loh. Makanya akhirnya dipaksa. Ini pun main di match ini pun akhirnya dalam tanda kutip kita bisa nilai terpaksa kayak gitu. Makanya itulah yang terjadi gitu untuk pemain muda. Iya, itu. Tapi kalau Van de Beek nggak dimainin kenapa tuh, Mas? Ini bahas MU jadinya nanti komentar. Oke. Ini udah banyak sih. Skip. Terus kita balik lagi lah ke match apa sih respon yang udah dilakuin Liverpool itu. Overload di sisi kanan. Seperti yang saya share ini, Liverpool overload di sisi kanan. Kita lihat Wijnaldum yang posisinya di kiri ikut ke kanan. Ini sering banget di babak pertama. Sering banget di babak pertama seperti ini. Karena Jones-nya juga nyayap dia. Ya, betul. Samping terus. Dia Jones ini tipikalnya mirip sama Oxlade ya, Chamberlain gitu. Oh iya. Oh iya benar. Pemain tengah yang bisa nyayap gitu. Jadi si Alexander-Arnold nggak perlu sering-sering overlap juga buat ngisi sayap gitu, bisa diisi sama si Jones sama si Chamberlain gitu. Keuntungannya itu sih dari sisi bertahan juga Alexander-Arnold nggak perlu overlap jauh-jauh gitu itu. Tapi ada satu lagi keuntungan kayak gini ya, bisa ada 3 pemain di sayap gitu. Salah bisa join, bisa ada 3 pemain di sayap gitu. Tapi permasalahannya adalah ya kita tahu lah West Ham mainnya 5-4-1 gitu. 5-4-1 artinya ada backup
backup pemain yang sangat banyak sekali untuk overload. Ini kita bisa lihat meskipun ada 4 pemain di sayap, West Ham udah ada 5 gitu. Ini Masuaku, terus pemain tengahnya 3 sayap, ketambahan Rice sama Soucek, iya. Heller yang turun. Nah, yang menjaga kelebaran di sisi kanan cuman 1 si Bowen. Tapi cara ini sebetulnya nanti juga berhasil sih, cara berhasil overload ini di golnya Liverpool. Nah, ini kedua respon swap posisi. Swap posisi di babak pertama, di awal babak pertama kita lihat Curtis Jones di kiri, Wijnaldum, terus sama Henderson di kanan. Ini kalau nggak salah, ini pernah juga di match, gue lupa lawan Atletico atau apa gitu, yang siapa Wijnaldumnya soloran di sisi tepi itu loh. Itu kan di swap juga di tepi kanan tuh, dia lewat terus crossing kalau nggak salah, crossing terus gol itu. Ini Atletico kalau nggak salah, saya ingat gua. Nah, ini persis taktiknya. Persis taktiknya persis. Ya. Nah, boleh dicek lagi, gue lupa. Tapi ini sebenarnya respon Klopp itu nggak telat, terus nggak kayak manajer tipenya kayak Lampard gitu, terus yang paling ekstrim gitu, perubahannya itu ekstrim, yang berubah 3 back jadi 5 back kayak gitu, 4 back. Solskjaer di 2 pertandingan terakhir itu kan ekstrim banget ya, jadi 3 back main terus 4-4-2. Nah, Klopp itu bukan tipikal manajer yang seperti itu gitu. Jadi mungkin masih main di pakem dia ya. Iya, betul, mainnya tetap di pakem dia. Jadi yang diubah sih paling ya minor sih, tactical tweak, kalau orang bilang tactical tweak, kayak mengubah posisi seperti ini, terus overload di tempat kanan. Nah, ini dia mengubah di Curtis Jones ini, dia mau nyoba nyerang dari kiri karena memang dominan di kanan sih. Di awal babak kedua dia mau nyoba diserang di kiri, tapi masih buntu juga. Seperti itu. Benar-benar ini susah juga sih, mau gimana gitu. Iya. Karena main udara pun backnya West Ham juga gede juga. Iya kelihatan ya, crossingnya Arnold ya mental terus gitu, sama Ogbonna sama Balbuena. Betul. Yang bisa dilakuin ya cari space di antara 2 back seperti itu. Nah, beberapa kali Mane saat ini respon yang kedua, ini terlihat lebih narrow, lebih rapat ya. Lebih rapatnya itu di sisi strikernya. Nah, kita lihat tujuannya apa? Biar mainnya seperti ini sih. Nah, biar masing-masing jaga. Jadi center back, iya, 1 center back main 3 striker jaga, iya, 1 orang, seperti itu. Tujuannya sih seperti ini. Ini juga yang bikin kalau backnya ibaratnya diikat ya, ini kalau bahasa saya sih diikat sama 1 pemain gini. Jadinya dia nggak punya opsi, harus misalkan ada pemain yang nggak berani naik gitu, nggak berani naik ke depan. Nah, ini kelemahan dari, bukan kelemahan sih, sebuah sistem sistem 3 back itu bermain tanpa DM. Kita coba lihat ini ruang antar lininya, atau di antara 5-4-1 ini tengahnya kosong, sebenarnya ada 3 pemain. Nah, ini kelemahan Liverpool juga sebetulnya, nggak banyak yang biasanya Firmino ngisi posisi ini. Kemarin tuh nggak lack of presence, apa ya bahasa. Sampai akhirnya Shaqiri dimasukin ganti Jonas pun mainnya di situ, Mas ya. Iya, itulah Liverpool lack of presence di ruang antar lini. Kalau biasanya itu Firmino yang ngisi ya, benar. Di sini ruang antar lini. Firmino ada, cuman itulah dia kurang minta bola, terus yang hari itu nggak sholat subuh kayak Firmino, Mas. Mainnya jelek banget kemarin, aduh.
Nah, ini salah satu alasan mungkin juga diganti dan kita lihat posisinya Firmino di sini diganti sama Mane. Mane malah yang berposisi di tengah. Nah, itu respon yang dilakukan oleh Klopp sih dari sisi taktikal. Firmino di kiri, Mane di tengah, salah di kanan. Ini tujuannya itu terus bermain lebih rapat. Artinya mereka nggak ditugasin melebar, sesekali aja melebar nggak. Ini tujuannya untuk mengikat back tadi itu. Buat ngunci 3 backnya itu sih. Kunci 3 backnya tadi. Biar tuh Robertson bebas sendiri. Itu kelihatan loh. Iya. Ya memang sering bebas sih Robertson dengan bermain seperti ini kan. Ini tujuan juga dari 5 back kan. Meskipun 3 backnya ngikat satu, tapi mereka punya orang bebas juga di paling kanan itu, wing back kanannya masih bisa ngejar Robertson. Tapi dia mau rapat tapi karena sulit juga sih untuk umpan Liverpool dari Arnold ke Robertson, ini butuh waktu gitu, butuh akurasi, butuh waktu. Dan ini sempat kemarin, kalau nggak salah ada peluangnya Robertson juga yang seperti ini dari kanan terus ke kiri. Memang tujuannya Liverpool gitu sih, overload kanan, terus di swipe ke kiri. Pindah ke kiri. Tujuannya seperti itu. Tapi karena 5 back ya tetap susah juga. Bahkan. Tapi kemarin juga build up-nya Gomez entah kenapa jelek banget Mas ya. Lebih bagus Phillips. Kadang-kadang umpan ke depannya berapa kali tuh out. Ini berhubungan sama kaki sih sebetulnya kaki. Makanya kayak Liverpool, kayak City itu pengen back kiri ya kaki kiri gitu. Ake Laporte ya. Apa ya? Kita bayangin deh main di sisi kiri terus kaki kita kiri gitu. Sudut ya untuk ngakses bola ke kiri itu lebih gampang. Beda dengan kaki kanan. Kaki kanan memang bisa, tapi tingkat eksekusinya nggak seenak ketika pakai kaki kiri di posisi kiri. Itu sih. Butuh waktu juga. Butuh waktu untuk muter badan. Ya, benar. Muter badan, misalkan habis dari hadap kanan gitu, diumpan dari kanan kan, dia masih hadap ke kanan. Iya. Kalau back kiri cuman membuka badannya aja, buka badan langsung dipakai kaki kiri bisa. Itu salah satunya. Tapi kalau kita biasa main bola itu kerasa sudut-sudut itu ngerasain kita seperti itu. Proses gol. Ini proses golnya kita lihat ada shape yang dari West Ham. Maksudnya shape-nya agak kacau karena bola dari kanan nih sebetulnya. Nah, ini tujuan dari ngikat tadi itu sebenarnya untuk membebaskan orang di ruang antar lini seperti ini gitu. Ketika bola di kanan kita pindah ke tengah. Kebetulan ini tengahnya West Ham juga udah ikut ke kanan semua. Nah, ini jadi ada orang di kiri. Nah, seperti yang dibilang Mas Yarkim tadi kan butuh pemain yang punya visi yang bagus. Terus satu lagi ditambah ya bisa main di ruang antar lini ini gitu, di tengah, di depan back ini. Ini yang terjadi di gol ini gitu. Di gol ini pemain kayak Shaqiri ini apa ya? Visi terus visi itu hubungan dengan kreasi gitu, kreasinya untuk kirim umpan-umpan yang nggak terpikirkan gitu. Nah, umpan-umpan yang nggak terpikirkan. Betul. Nah, itu umpan ngelewatin kolongnya Balbuena benar-benar nggak kepikiran sih emang. Nah, itu mungkin yang sering disebut sama teman-teman mungkin pemain kreatif atau pemain kreatif. Itu salah satunya itu yang kreatif, artinya dia nggak terpikirkan, umpan-umpan nggak terpikirkan seperti itu. Nah, ini yang terjadi di gol ini dan kita lihat ada Mane di sini. Mane ini kalau di teori taktikal disebut depth ya. Depth itu kedalaman, artinya kalau bola di samping kan lebaran, pemainnya menjaga kelebaran. Nah, kalau ini kedalaman. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya biar lawannya lebih dalam sih, lebih mundur gitu. Dalam tuh lebih mundur gitu. Biar narik ya berarti ya? Narik mereka. Kalau nggak direspon, yang sering terjadi sebetulnya main ke samping baru diumpan ke Mane. Nah, tapi karena ini ada pemain kreatif yaitu Shaqiri,
Shaqirinya dari tengah, nggak lewat samping gitu. Nah, terus Mane-nya juga. Nah itu. Iya. Respon Jotanya juga bagus. Linknya bagus banget mereka. Dan Mane sadar kalau posisinya offside, jadi bola dilepas. Untungnya itu. Iya. Diem aja. Ini yang gue bilang tadi, posisi Mane jaga depth itu sebenarnya dia memang sengaja gitu. Artinya kalau pemain nggak sengaja dia bakal ngejar bola itu. Karena dia tahu sengaja saya ini posisi saya offside gitu. Sengaja di sana. Nah, ini salah satu fungsi dari depth. Ini pemain-pemain kayak gini ini seperti Suarez lah. Suarez tuh seperti ini, pemain-pemain yang jaga depth. Mereka ini nggak malas sebenarnya. Kalau Mane sih kebetulan jarang ya, kayak gini sih jarang. Tapi ada pemain-pemain yang nggak jalan seperti Suarez gitu, jarang lari, jarang apa, dia jaga depth-nya ini. Nah, tapi di sini juga itu tadi disengaja, terus Shaqiri ini jadi ngacau juga sih Mas, ngacau si back-nya supaya bolanya dioper ke Mane, yang nggak usah dikejar soalnya offset gitu. Betul sekali itu yang terjadi juga sih, yang back-nya jadi nggak sadar kalau dia Jotanya yang lari sebetulnya. Sebenarnya lari karena mereka udah mikir, ada orang di belakang kita offset itu salah satu. Iya itu, jadi nggak dikejar sih. Ini salah satu keuntungan ya bermain seperti inilah, pemain level top itu pemahaman seperti ini udah biasa gitu buat mereka seperti ini. Sebenarnya kemarin yang menarik ini Mas, apa namanya, momen Jota yang VAR itu hampir aja Liverpool 2 match habis dari Everton, kemudian untungnya dia bisa golin. Sebenarnya itu pelanggaran nggak sih Mas? Sebenarnya ada pelanggaran yang memang di sepak bola itu ada pelanggaran yang sifatnya memang abu-abu gitu. Jadi nggak hitam putih aja, nggak hitam putih terus abu-abu. Nah inilah tujuannya wasit ada gitu. Dia yang menentukan gitu. Menentukan tuh bukan berarti menentukan benar atau salahnya gitu. Tapi memang ininya itu abu-abu gitu. Kejadiannya itu abu-abu. Kalau dilihat ya sepintas buat saya sih enggak pelanggaran. Tapi di angle lain itu memang ada Mane yang nabrak juga gitu. Tapi memang masalahnya kan Mane nggak kena bola itu yang dipermasalahkan itu, yang diulang-ulang itu kemarin sebenarnya Mane kena bola nggak sih ini? Enggak, itu yang sebenarnya yang jadi inputan dari wasitnya. Mungkin cukup ya daripada nanti melebar lagi Mas. Mungkin ini video sedikit analisis obrolan analisis dari ruang taktik soal matchday 7 Liverpool lawan West Ham. Mungkin nanti sampai ketemu di video-video selanjutnya dengan analisis video selanjutnya. Oke. Bye teman-teman. Thank you Mas. Halo.